Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nadia Salsabila, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan yang pertama adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan warga negara asing Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan warga negara asing asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Dalam 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun saat itu, pasien langsung dibolehkan untuk kembali ke rumah atau rawat jalan. Sayang, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk lagi ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat itulah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika warga negara asing Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Kemudian, pasien tersebut memberitahu perawat rumah sakit. Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor ekonomi, khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK. Hasil survei. Dari sisi pekerja, sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai dengan 50%. Dari sisi pengusaha, 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3 sampai dengan 6 bulan. 11% mampu bertahan selama 6 sampai dengan 12 bulan ke depan. Dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara dampak COVID-19 pada usaha mandiri, yaitu sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan, dan 28% pendapatan menurun hingga 50%. Dampak COVID-19 juga terdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19. Dan 28% pendapatan berkurang sampai dengan 30%.